Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Rumah terbakar di Pasaman Barat, seorang lansia meninggal dunia. Nasibnya tak jelas, puluhan pegawai honor Pasaman mengadu ke anggota DPRD Sumbar. Pohon tumbang timpa pengendara sepeda motor di Darmasraya. Sebuah pohon pelindung yang ada di pinggir jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya di Nagari Sikabau, Darmasraya, tiba-tiba tumbang pada Jumat pekan lalu. Seorang pengendara sepeda motor yang saat itu sedang melintas menjadi korban. Haryanto, pria yang berumur lebih dari setengah abad, pingsan dan tergeletak di jalan raya. Sedangkan pohon yang tumbang itu melintang dan menutup arus lalu lintas. Warga yang melihat peristiwa itu mengevakuasi korban ke instalasi gawat darurat di RSUD Sungai Dareh Darmasraya. Meski sempat pingsan, namun korban hanya mengalami luka ringan. Pohon yang tumbang itu mempunyai ketinggian lebih dari 10 meter, dengan diameter lebih kurang 75 cm. Tim BPBD Darmasraya, polisi, dan warga sekitar memotong pohon itu dengan gergaji mesin maupun secara manual, menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah disingkirkan. Akibat pohon pelindung yang tumbang itu, kemacetan panjang pun tak terhindarkan dari dua arah. Kendaraan mengular sepanjang 4 km. Kendaraan dari arah Jakarta telah berlapis, namun kita arahkan mobil kecil. Benar telah terjadi musibah pohon tumbang tepatnya di Jalan Lintas Sumatera kilometer 125 di Kenagarian Sikabau. Dalam hal ini mengakibatkan salah satu korban pengendara sepeda motor yang tertimpa pohon tersebut dan sudah kita lakukan evakuasi dan kita antar ke pihak rumah sakit. Dalam hal ini kami dari Satu Lalu Lintas bersama masyarakat dan BPBD langsung evakuasi pohon tumbang tersebut demi lancarnya arus lalu lintas. Setelah pohon tumbang selesai dievakuasi, arus lalu lintas kedua arah kembali normal. Sedangkan korban masih dirawat di RSUD Sungai Dareh. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Ratusan perenang dari berbagai usia mengikuti Wirabraja Swimming Championship 2025 di kolam renang Teratai Padang. Lomba renang dibagi 7 kelompok umur, yang dimulai dari umur 5 tahun ke bawah hingga remaja di atas 16 tahun. Sebanyak 340 peserta dari 32 klub renang dari berbagai daerah di Sumatera Barat mengikuti perlombaan yang digelar oleh Korem 032 Wirabraja. Habibi, salah seorang peserta lomba renang mengatakan, sebelum mengikuti lomba, ia telah melakukan berbagai persiapan, seperti melakukan latihan rutin. Bocah 10 tahun ini mengaku telah beberapa kali mengikuti lomba serupa di berbagai daerah di Sumatera Barat. Kali ini, ia menargetkan mendapatkan medali emas. Latihan setiap hari pagi sore di kolam renang Teratai. Baik, selalu didukung, dibeliin kacamata renang, celana renang, topi renang. Di mana aja? Di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang, Darmasraya. Ya, gaya apa yang diikuti sekarang? Dada sama bebas saja. Berapa meter? 50 meter, gaya dada sampai 200, terus 50 meter bebas sampai 100 meter. Menurut Ketua Panitia Lomba Renang yang sehari-hari menjabat sebagai Kasih Lokasrem 032 Wirabraja, Kolonel Wiwit Wahyu Hidayat, selain untuk mencari bibit baru atlet renang di Sumatera Barat, kegiatan ini sekaligus sebagai upaya mengarahkan remaja pada kegiatan positif, sehingga mereka terhindar dari aksi tawuran remaja yang marak terjadi di Kota Padang. Ini kita bedakan dalam 7 kelompok umur, dari mulai terbuka 16 tahun up,
kemudian yang terkecil itu 5 tahun ke bawah. Jadi ada 7 kelompok umur, putra dan putri kita. Tidak tawuran, balapan liar, kemudian hal yang lain yang seperti LGBT apa segala macam itu bisa kita kurangilah. Kompetisi renang bertajuk Wirabraja Swimming Championship ini merupakan kegiatan pertama yang digelar Korem 032 Wirabraja untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-40 Korem Wirabraja. Rencananya ajang kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahun. Robi Ham melaporkan dari Padang. Tison, seorang residivis kasus narkoba, kembali berurusan dengan polisi. Jika dulunya lelaki asal Agam itu ditangkap polisi Pasaman Barat, kini diringkus anggota Satres Narkoba Polres Pariaman. Warga Sungai Jariang Agam ini ditangkap di rumah kontrakannya di Desa Marabau, Kecamatan Pariaman Selatan. Saat ditangkap, Tison tak bisa berbuat banyak karena polisi menemukan barang bukti sabu-sabu yang baru dibelinya dari Medan. 1 paket besar sabu-sabu dengan berat setengah ons disimpannya dalam lipatan kain di lemari. Selain itu, polisi juga menemukan 1 paket ganja, 1 unit timbangan, uang lebih dari Rp700.000 dan 1 sepeda motor. Semua barang-barang itu disita polisi sebagai barang bukti. Dalam keterangan kepada pers pada Jumat pekan lalu, Kasatres Narkoba Polres Pariaman menyebut bahwa tersangka tidak menjual sabu-sabu kepada pemakai, namun kepada pengedar yang lain yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Seperti dia tidak ada melayani secara enceran untuk pengedar di wilayah hukum kita. Dia memilih tempat sebagai safety dia. Dan cara dia bertransaksi adalah melayani orang luar kota, seperti daerah Bukit Tinggi, Pasaman, Agam, dan Padang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Nasib naas menimpa 2 wisatawan asing asal Jerman dan Kolombia, John Matthias Cartens dan Bermudez Moreno Michel Joan. Ketika asik bermain air dan berenang di sebuah objek wisata alam di Padang, barang-barang bawaan mereka digondol maling. Akibatnya, €600 uang milik mereka, paspor, telepon genggam, power bank, tas kamera, kartu ATM, flash disk, serta kartu identitas mereka berdua, Raib. Mereka sempat terlantar di lokasi kejadian hingga ditolong warga sekitar. Barang-barang mereka yang hilang itu disimpan dalam tenda yang mereka dirikan, tak jauh dari lokasi mereka bermain air dan berenang. Ketika asik mandi-mandi, terlihat 2 orang pemuda warga lokal datang ke lokasi. Tak lama kemudian, kedua pemuda lokal itu pun menghilang. Mereka baru sadar jika semua barang-barangnya raib digondol maling, usai berenang dan kembali ke tenda. Enjoy the nature, and we are swimming. We are not the whole time with our stuff, and just 1-2 minutes we leave our stuff far away from us, and come 2 person who take our bag. We saw them, but it was really quickly. We cannot describe them. Menurut Anda Simon, salah seorang warga yang mendampingi kedua wisatawan asing ini saat membuat laporan ke Polresta Padang. Kehilangan ini telah dilaporkan ke kantor imigrasi Padang. Kantor imigrasi Padang menyarankan agar mereka berdua melapor ke kantor kedutaan negara masing-masing untuk mendapatkan penggantian paspor. Setelah mendapatkan surat keterangan dari kepolisian, yang bersangkutan bisa datang ke kedutaan di mana dia sebagai warga negara mana. Kedutaan terdekat setelah mendapatkan surat untuk di kedutaan untuk mendapatkan penggantian paspor yang hilang. Setelah mendapatkan paspor yang hilang, yang bersangkutan dapat melaporkan kepada imigrasi yang terdekat
untuk melaporkan terkait dengan izin tinggal yang bersangkutan. Setelah itu yang bersangkutan bisa tinggal di negara Indonesia dan bisa kembali lagi. Mungkin itu aja kami. Barang milik wisatawan asing hilang di objek wisata alam di Padang merupakan kasus yang memalukan. Di saat pemerintah dan semua pihak sedang gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata. Selain itu, kasus ini menjadi presiden yang buruk bagi pariwisata Padang di mata wisatawan asing. Robiha melaporkan dari Padang. Dompet. Baik Dunsanak dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.